Assalamualaikum. Kita dengan Pak Wahyu ini alhamdulillah salah satu jemaah haji Al-Haram tahun 2025. Saya bilang dari awal sampai hari ini itu banyak hal yang menarik ya. Terutama kalau misalnya ada banyak cerita dari haji-haji sebelumnya itu seperti apa. Kalau mulai dari datang awal di Madinah, kemudian di Mekah itu masih dalam rangkaian mungkin adaptasi. Nah, begitu masuk di haji sesungguhnya, darilah situ mulailah journey-nya yang bisa dibilang cukup agak deg-degan, jujur aja saya. Karena itu tadi referensinya dari haji-haji tahun sebelumnya gitu kan. Tapi ternyata apa yang saya khawatirkan, apa yang saya inginkan gitu kan, alhamdulillah semua bisa dari Al-Haram itu bisa support gitu. Nah, khususnya buat Al-Haram sendiri, emang saya bisa lihat timnya itu bisa sinergi gitu loh. Dan satu lagi sangat bisa mengerti situasi dan kondisi yang seperti apa pada saat yang bagaimana harus mutusin seperti apa gitu. Itu yang buat saya alhamdulillah banget gitu. Contoh misalnya, kapan kita mesti tarmiyah gitu. Jam berapa berangkat gitu. Kayaknya sepertinya itu memang sudah diukur gitu. Kemungkinan itu. Begitu kita dari tempat transit itu sampai ke ke Arafah itu seperti apa. Terus dari Arafah setelah wukuf kita pindah ke Musdalifah gitu. Terutama pada saat di Musdalifah, di mana itu nggak seperti yang saya dapat cerita dari teman-teman yang lain gitu. Mereka di Musdalifah itu cuma mampir. Nah, dengan Al-Haram ini kita bisa full komplit. Semua sunnah tuh dengan rukun yang ada itu semua dapat semua gitu. Full kita bisa nginep beratapkan langit seperti yang dikatakan oleh Pak Rum sebagai tokohnya Al-Haram gitu ya. Itu bisa kita rasain. Kemudian setelah itu kita berangkat lagi kayak gitu kan, menuju ke Tawaf Ifadah gitu kan. Di situ juga alhamdulillah lagi gitu. Kelihatannya mungkin sesuatu hal yang buat kami biasa-biasa aja ya, tapi begitu ternyata mulai dari bis berangkat dari Musdalifah, turun di Masjidil Haram, kemudian di Masjidil Haram masuk ke pelataran Ka'bah, itu buat saya wah luar biasa gitu. Nggak nyangka juga kok bisa gitu dalam waktu di saat waktu yang sebenarnya itu kan kita dapat itu masuk itu sekitar jam setengah 8 loh nggak salah, jam 7 atau setengah 8 gitu. Pas sholat id begitu saat itu selesai kita masuk ke pelataran Ka'bah, kalau dilihat itu lagi penuh-penuhnya gitu loh di Masjidil Haram gitu. Kok kita bisa masuk dengan alhamdulillah gitu. Masuk dengan ya dibilang mudah ya mudah gitu, dan kita bisa melakukan itu semua dengan rasa-rasa yang luar biasa gitu, bersyukurnya gitu semua. Nah sampai itu udah selesai pun gitu kan, kita kembali lagi ke Mina. Nah kita lanjutkan dengan jumroh kan. Nah di sini yang saya juga jujur ngerasa ini luar biasa buat Al-Haram. Kenapa? Kami bisa ngambilnya nasar saninya full 3 hari gitu. Dan nasar saninya juga benar-benar full, kami menginap di Mina gitu. Dengan segala keterbatasan yang katanya susah, katanya yang info-info tahun-tahun lalu ya, haji tahun lalu. Wah kami merasakan alhamdulillah semua dilancarkan, dimudahkan gitu kan. Dan Al-Haram kembali seperti biasa yang tadi sudah pernah saya sampaikan, supportnya luar biasa melihat dari situasi yang seperti ini gitu. Kapan kami harus bergerak, kapan habis kami ini, kemudian terhadapnya supply semua segala makanan, minuman, fasilitas segala macam. Al-Haram benar-benar bisa ini gitu, bisa memahami kondisi dan bisa membuat jemaah tuh jadi ngerasa nyaman gitu. Nah itu yang buat saya luar biasa excited sekali gitu. Gitu Mbak Rina. Jadi overall gimana nih? Overall luar biasa buat saya. Al-Haram itu benar-benar ngikutin sunnahnya Rasul. Jadi kami merasa teman-teman kita juga kalau ngobrol beda ya kita dengan yang travel lainnya.
Gitu. Kita benar-benar rasa semua bisa kita ikutin prosesinya sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah lakukan. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah seperti itu.